Demo mahasiswa sekarang ini banyak yang tidak jelas. Jarang ada yang benar-benar mewakili rakyat. Bahkan rakyat saja mulai tidak simpati dengan aksi mahasiswa ini. Konsolidasi di Jakarta, lalu juga ada konsolidasi nasional agar setiap wilayah kemudian bisa bergerak, dan puncaknya adalah tanggal 28 Juni 2022. Undang-undang minerba misalnya yang justru semakin menekankan energi batubara, padahal seharusnya kita memperbanyak terbarukan. Terkait undang-undang cipta kerja juga yang menurut kajian kami mendegradasi atau mengurangi partisipasi masyarakat dalam analisis mengenai dampak lingkungan misalnya gitu. Terkait dengan substansi atau regulasi demokrasi, nah ini kalau terjadi masalah nih Leo, misalnya undang-undang tadi yang disebutkan, mohon dimanfaatkan lembaga demokrasi yang bernama Mahkamah Konstitusi. Terkait dengan habitus atau kultur demokrasi, tentu kita harus saling menghormati hak dan kewajiban baik di aparatnya, supaya saling menghormati di dalam pelaksanaan regulasi yang sifatnya demokratis. Apabila yang tidak demokratis, mari kita sama-sama buka. Semenjak aksi-aksi yang suka berakhir rusuh beberapa tahun lalu, rakyat jadi muak. Entah mereka demo ini untuk siapa? Sebenarnya banyaknya demo sekarang ini menunjukkan bahwa Jokowi sudah mendidik dengan benar. Karena pepatah bilang, no pain, no gain. Gak ada keberhasilan tanpa rasa sakit. Saya menyadari banyak hal yang sudah kita capai dan juga banyak hal yang perlu kita perbaiki. Karena itu dalam kesempatan yang baik ini saya memberikan apresiasi kepada semua pihak menjadi bagian dari proses untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik. Masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik, masukan ataupun potensi maladministrasi, dan para penyelenggara pelayanan publik juga harus terus meningkatkan upaya perbaikan. Ini demo apa lagi? Yang mau diomongin apa lagi? Yang mau dituntut apa lagi? Tentu dari sisi politik coba, belum apa-apa saja juga, aduh demo-demo. Saya tuh pikir anak sekarang ini kan nggak tonjok. Badan Eksekutif Mahasiswa dari Universitas Indonesia akan menggelar aksi demonstrasi di Patung Kuda Arjuna-Wijaya, Jakarta Pusat, Selasa 21 Juni 2022 hari ini. Koordinator Sosial dan Politik BEM UI mengatakan unjuk rasa ini dilakukan untuk memprotes pembahasan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP yang dinilai tak transparan, serta sejumlah cover morfologi yang dalam tutupannya. BEM UI mendesak Presiden dan DPR RI untuk membuka draft terbaru RKUHP damai waktu dekat, serta melakukan pembahasan RUU KUHP secara transparan dengan menjunjung tinggi partisipasi publik. BEM UI juga menuntut Presiden dan DPR untuk membahas kembali pasal-pasal bermasalah dalam RKUHP, terutama pasal-pasal yang berpotensi membungkam kebebasan berpendapat, berekspresi warga negara meski tidak termasuk ke dalam isu krusial. Apabila Presiden dan DPR RI tidak kunjung membuka daftar baru RKUHP dan menyatakan akan membahas pasal-pasal bermanfaat di luar isu krusial dalam kurun waktu 7 kali 24 jam, kami siap bertumpah ruah ke jalan dan menimbulkan gelombang penolakan yang lebih besar dibandingkan tahun 2019. Siswa dari berbagai perguruan tinggi turun ke jalan untuk memprotes hal serupa, yakni pembahasan RUU KUHP yang dinilai tak transparan, banyak file morfologi di dalamnya, berujung ricuh, membuat Presiden Joko Widodo menunda pengesahan RUU KUHP menjadi undang-undang. Jokowi juga itu memerintahkan Menteri Hukum dan HAM untuk menjaring masukan dari berbagai kalangan masyarakat sebagai bahan untuk menyempurnakan teori KUHP. DPR pun menyepakati penundaan pengesahan RUU KUHP itu belakangan pembahasan RUU KUHP kembali dilakukan melalui rapat Komisi 3 DPR RI dengan pemerintah. BEM UI mempertanyakan daftar baru RKUHP yang sampai saat ini belum dibuka ke publik, hingga kami masyarakat masih belum memperoleh akses
RKUHP memuat ancaman pidana penjara atau pidana denda bagi penyelenggara pawai unjuk rasa atau demonstrasi tanpa pemberitahuan terlebih dahulu yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran atau huru-hara. Artinya pasal tersebut menyiratkan bahwa masyarakat memerlukan izin dalam melakukan penyampaian pendapat di muka umum agar terhindar dari ancaman pidana. Hal ini dinilai bertolak belakang dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum yang hanya mewajibkan pemberitahuan atau kegiatan penyampaian pendapat di muka umum. Tak hanya itu, pasal 273 RKUHP pun memuat unsur karet tanpa pembatasan konkret, yakni kepentingan umum yang rentan disalahgunakan untuk mengekang kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat di umum. Pasal 354 RKUHP memuat ancaman pidana penjara atau pidana denda bagi setiap orang yang melakukan penghinaan terhadap lembaga negara melalui sarana teknologi informasi. Eksekutif mahasiswa dari Universitas Indonesia akan menggelar aksi demonstrasi di Patung Kuda Arjuna Jakarta Pusat Selasa 21 Juni 2022 hari ini. Koordinator Sosial dan Politik BEM UI mengatakan unjuk rasa ini dilakukan untuk memprotes pembahasan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP yang dinilai tak transparan, serta sejumlah cover morfologi yang dalam tutupannya. BEM UI mendesak Presiden dan DPR RI untuk membuka draft terbaru RKUHP damai waktu dekat, serta melakukan pembahasan RUU KUHP secara transparan dengan menjunjung tinggi partisipasi publik. BEM UI juga menuntut Presiden dan DPR untuk membahas kembali pasal-pasal bermasalah dalam RKUHP, terutama pasal-pasal yang berpotensi membungkam kebebasan berpendapat, berekspresi warga negara meski tidak termasuk ke dalam isu krusial. Apabila Presiden dan DPR RI tidak kunjung membuka daftar baru RKUHP dan menyatakan akan membahas pasal-pasal bermanfaat di luar isu krusial dalam kurun waktu 7 kali 24 jam, kami siap bertumpah ruah ke jalan dan menimbulkan gelombang penolakan yang lebih besar dibandingkan tahun 2019. Siswa dari berbagai perguruan tinggi turun ke jalan untuk memprotes hal serupa, yakni pembahasan RUU KUHP yang dinilai tak transparan, banyak file morfologi di dalamnya, berujung ricuh, membuat Presiden Joko Widodo menunda pengesahan RUU KUHP menjadi undang-undang. Jokowi juga itu memerintahkan Menteri Hukum dan HAM untuk menjaring masukan dari berbagai kalangan masyarakat sebagai bahan untuk menyempurnakan teori KUHP. DPR pun menyepakati penundaan pengesahan RUU KUHP itu belakangan pembahasan RUU KUHP kembali dilakukan melalui rapat Komisi 3 DPR RI dengan pemerintah. BEM UI mempertanyakan daftar baru RKUHP yang sampai saat ini belum dibuka ke publik, hingga kami masyarakat masih belum memperoleh akses. RKUHP memuat ancaman pidana penjara atau pidana denda bagi penyelenggara pawai unjuk rasa atau demonstrasi tanpa pemberitahuan terlebih dahulu yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran atau huru-hara. Artinya pasal tersebut menyiratkan bahwa masyarakat memerlukan izin dalam melakukan penyampaian pendapat di muka umum agar terhindar dari ancaman pidana. Hal ini dinilai bertolak belakang dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum yang hanya mewajibkan pemberitahuan atau kegiatan penyampaian pendapat di muka umum. Tak hanya itu, pasal 273 RKUHP pun memuat unsur karet tanpa pembatasan konkret, yakni kepentingan umum yang rentan disalahgunakan untuk mengekang kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat di umum. Pasal 354 RKUHP memuat ancaman pidana penjara atau pidana denda bagi setiap orang yang melakukan penghinaan terhadap lembaga negara
melalui sarana teknologi informasi. Eksekutif mahasiswa dari Universitas Indonesia akan menggelar aksi demonstrasi di Patung Kuda Arjuniwijaya, Jakarta Pusat, Selasa 21 Juni 2022 hari ini. Koordinator Sosial dan Politik BEM UI mengatakan unjuk rasa ini dilakukan untuk memprotes